Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man karaha liqa Allahi, karaha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan, maka Allah pun mengharapkan pertemuan dengan. Sebaliknya, barang siapa yang membenci pertemuan dengan Tuhan, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur sepenuh langit dan bumi pada pagi hari ini kita masih dibisakan untuk melaksanakan manakiban, satu acara yang sangat dicintai oleh guru agung kita, Hadratus Syekh Masa Abbas Qaddasallahu Sirah. Tadi setelah kami bacakan sabda baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita semua ini adalah orang yang hatinya alhamdulillah telah disetel oleh Allah untuk selalu cinta berjumpa dengan Allah. Melalui manakiban, khotaman, zikir, itu semuanya membuktikan bahwasanya kita selalu berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Shadaqallahul adzim. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukannya dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Juga dalam firman Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Shadaqallahu aladzim. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan itu sangat teramat sulit kecuali bagi mereka yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin akan bertemu Tuhan mereka dan mereka yakin akan kembali kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam kita berthariqah ini tiada lain adalah agar kita selalu berusaha untuk bersama Allah setiap saat. Selalu menghadap Allah setiap saat. Dan kita rasakan semuanya betapa bahagia, betapa kita merasakan sesuatu yang tidak akan dirasakan manakala kita belum ditanamkan zikir. Ya. Jadi sebelum kita semuanya ditanamkan zikir talqin la ilaha illallah di dalam jiwa raga kita akan berbeda dengan yang sudah. Alhamdulillah kita semuanya sudah ditanamkan oleh guru agung kita zikir talqin la ilaha illallah. Allah berfirman, "Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Yang mereka yakin akan berjumpa Tuhan mereka. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Allah berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun." Sadaqallahu. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharamkan pertemuan dengan kami
dan mereka lebih tertarik dengan kehidupan dunia, serta mereka tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, maka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hati kita telah dibimbing oleh Allah untuk bertorikoh, untuk senantiasa berzikir kepada Allah, baik zikir jahar maupun zikir khaf. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dengan kita terbimbing oleh walian mursyida, guru agung kita Hadratus Syekh Pangarsa Asqadasallahu Sirah, hati kita akan dibimbing terus untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai para penerus-penerusnya. Lebih kita cintai daripada mencintai dunia seisinya ini. Kalau kita tidak dikehendaki oleh Allah, tentu kita akan berbalik mencintai dunia ini dibanding dengan Allah, Rasulnya, dan para penerusnya. Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Sadaqallahul adzim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, katakanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dengan pihakku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sungguhnya aku takut jika mendurhakai Allah, mendurhakai Tuhanku, kepada siksa hari yang besar. Rasulullah bersabda, man khala'a yadam min ta'atin laki Allah la hujjata lahu wa mamata wa laysa fi unuqihi bayatun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang berlepas tangan dari mentaati Allah, maka ia akan bertemu Allah dengan tanpa membawa hujah baginya. Dan barang siapa yang mati dengan tanpa mengalungi baiat di lehernya, mati dengan kematian jahiliyah. Bagaimana firman Tuhan, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul adzim. Takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah olehmu sekalian bahwa kamu akan berjumpa dengannya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Perhatikanlah wahai ikhwan, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya perjumpaan dengan Allah itu tidak akan pernah bisa kecuali dengan amal soleh. Dan amal soleh itu adalah buahnya iman. Dan iman itu ada di dalam hati. Atau iman itu adalah pekerjaan hati. Dan amal soleh itu merupakan amalan yang anggota badan. Amalannya anggota badan. Dan amalan anggota badan itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan baiknya hati.
Karena hati itu adalah yang pokok iman dan anggota badan yang lainnya adalah menjadi pengikutnya. Rasulullah bersabda, Inna fi jasadi bani adama mudghatan idza salahat salahat al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Sungguhnya di dalam jasad anak Adam itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kalbu. Bila hati telah mengingat sesuatu, maka ia akan segera berlari menuju yang diingatnya. Maka apabila hati berlari menuju Allah, maka ia akan bertemu Allah. Dan hal itu bukanlah suatu yang tidak mungkin, karena Allah telah memerintahkan agar kita berlari kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka berlarilah kamu sekalian kepada Allah. Sungguhnya aku bagimu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma